Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang makalah kami dalam mata kuliah Sosiologi Hukum yang kami buat dengan judul Potensi Penyimpangan Hukum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Adapun tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2020-2021 di Universitas Internasional Batam, serta sebagai sarana pembelajaran dan sharing pengetahuan bagi kita semua. Terus bagaimana hasil pembahasannya? Yuk kita simak bersama-sama. Sebagaimana kita ketahui bahwa negara kita, negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini secara jelas tertuang dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1145. Makna yang terkandung dalam konstitusi negara tersebut adalah apabila suatu peraturan telah diundangkan, maka pemerintah termasuk rakyatnya wajib tunduk pada peraturan tersebut. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat haruslah menghindari dari segala bentuk potensi perbuatan curang atau fraud. Selain itu, peraturan yang dibuat juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang setara kedudukannya, apalagi peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Hal ini kita kenal dengan istilah hierarki perundang-undangan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya terkait dengan fenomena yang sedang terjadi saat ini, sejak kemunculan pertama kali di kota Wuhan, Cina, yaitu pada akhir tahun 2019, dan kemudian mulai terdeteksi di Indonesia sejak bulan Maret 2020, Coronavirus Disease 2019 atau kemudian yang kita kenal dengan istilah COVID-19 telah dinyatakan sebagai wabah pandemi yang berkembang sangat cepat dan masif penularannya. Akibat dari itu, pandemi COVID-19 ini dengan cepat menjadi sorotan publik. Hal ini disebabkan fenomena COVID-19 merupakan salah satu tragedi internasional yang mana terjadi hampir di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, pasti warga Indonesia akan membandingkan bagaimana penanganan COVID-19 di Indonesia dengan negara-negara lain yang juga terkena wabah yang sama. Namun di sisi lain, Indonesia sendiri sudah mempunyai sejumlah aturan atau regulasi yang mengatur terkait dengan
persoalan wabah penyakit menular. Yang pertama mungkin sudah banyak yang ketahui, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Kemudian ada juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Sebenarnya kedua aturan ini pada dasarnya sudah cukup untuk menjadi dasar atau landasan hukum bagi pemerintah untuk menyelesaikan persoalan wabah pandemi COVID-19. Namun permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika usaha penanggulangan wabah pandemi COVID-19 ini mengalami keterbatasan dari sisi anggaran negara. Bahkan bisa dikategorikan tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan dalam rangka upaya penanggulangan wabah pandemi COVID-19, termasuk dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional yang merupakan dampak dari penyebaran COVID-19 ini. Karena terlihat nyata perekonomian negara ini benar-benar anjlok, benar-benar menurun secara drastis. Namun hal ini tidak membuat pemerintah kemudian diam. Pemerintah sendiri lalu berinisiatif mengambil langkah kebijakan yang dinilai strategis dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas keuangan. Secara umum, jika dilihat dari maksud dan tujuan, terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ini terlihat bahwa pemerintah memiliki tujuan yang sangat baik dan positif dalam hal mengantisipasi potensi terjadinya krisis ekonomi ataupun krisis moneter akibat dari wabah COVID-19 ini. Kenapa demikian? Seperti kita ketahui bersama bahwa Indonesia sendiri pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1998. Mungkin belajar dari pengalaman, makanya pemerintah negara kita tidak mau hal itu terjadi lagi. Namun di sisi lain, namanya suatu aturan yang terbit pasti ada pro dan kontra, termasuk dengan terbitnya Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ini banyak menimbulkan pro kontra karena dalam beberapa pasal yang terkandung dianggap berpotensi melahirkan perbuatan yang menyimpang. Hal itu bisa diperparah apabila perbuatan menyimpang tadi justru dapat menimbulkan kerugian keuangan negara. Nah, ini seperti kita ketahui bahwa perbuatan menyimpang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan lingkup dari perbuatan tindak pidana korupsi. Nah, salah satu pasal yang terkandung dalam Perpu yang menjadi sorotan adalah pasal 27 yang menyebutkan bahwa pejabat negara yang menjalankan amanah Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut tidak dapat dituntut baik secara pidana ataupun perdata sepanjang melaksanakan tugasnya dengan didasarkan itikat baik, serta segala tindakan dan keputusan yang diambil itu bukan merupakan objek sengketa peradilan tata usaha negara. Itu kami coba mengerucutkan bahwa dengan adanya kesempatan, dengan timbulnya kewenangan yang sangat absolut, ini bisa menimbulkan suatu niat untuk berbuat di luar dari ketentuan.
Nah, ketika kesempatan dan niat tadi bertemu, kemungkinan besar akan terjadinya suatu perbuatan melawan hukum. Nah, dari gambar masalah yang kami sampaikan tadi, selanjutnya timbul pertanyaan, bagaimana potensi timbulnya tindakan penyimpangan atas terbitnya Perpu nomor 1 tahun 2020. Nah, selanjutnya mari kita bahas. Pada hakikatnya, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dua alternatif sikap presiden manakala terjadi kondisi seperti saat sekarang ini, yaitu tercantum jelas pada pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 terkait kondisi bahaya, serta pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945 terkait kepentingan memaksa. Nah, untuk kepentingan memaksa atau kegentingan memaksa, mengacu kepada pendapat S.E. Wiener, dia membedakan keadaan darurat itu dalam 3 kategori. Yang pertama adalah state of war, keadaan darurat karena perang. Yang kedua adalah state of tension, yaitu keadaan darurat karena ketegangan. Dan yang ketiga adalah inner notstand, yaitu keadaan darurat karena kepentingan internal pemerintah yang memaksa. Nah, meskipun tidak terdapat keadaan darurat, tetapi ada kepentingan internal pemerintah yang mesti dilakukan, tetapi instrumen undang-undang yang ada tidak memungkinkan untuk itu. Nah, maka menurut analisa kami, berangkat dari itu muncullah Perpu nomor 1 tahun 2020. Kemudian berjalannya ini timbul pertentangan antara Perpu tersebut dengan aturan-aturan terdahulu, baik yang setara maupun yang di atasnya. Yang kami kutip adalah yang pertama terkait dengan pergeseran kewenangan yang berpotensi melanggar pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Itu bisa kita lihat bahwa di ayat 1-nya, anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengeluaran keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, ayat 2, rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. Artinya dalam penyusunan APBN, dalam penyusunan APBN ini Presiden bersama-sama dengan DPR dengan memperhatikan saran pendapat dari DPD. Kemudian ayat 3 dijelaskan bahwa apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, maka pemerintah menjalankan anggaran pendapatan dan belanja negara mengacu yang tahun sebelumnya. Nah, jika mengacu pada ketentuan pasal 23 ini, maka pasal 12 ayat 2 Perpu nomor 1 tahun 2020 jelas bertentangan dengan pasal 12 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa ayat 1, pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
sampai dengan pasal 11 dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik. Kemudian ayat 2, perubahan postur dan atau rincian anggaran pendapatan dan belanja negara dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 11 diatur dengan atau berdasarkan peraturan presiden. Nah, ketentuan pada pasal 12 Perpu nomor 1 tahun 2020 secara jelas bertentangan dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Pertentangan tersebut terkait dengan peniadaan fungsi budgeting dari Dewan Perwakilan Rakyat, baik dalam proses pembentukan APBN maupun produk hukum pengaturannya. Kemudian berbicara pejabat dalam Perpu nomor 1 tahun 2020, bagaimana kami sebutkan tadi, itu tertuang dalam pasal 27. Nah, pasal 27 ini terdapat beberapa poin yang bisa disimpulkan. Yang pertama kami sebutkan dulu ayat 1 berbunyi, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara. Ayat 2-nya berbunyi, anggota KSSK, sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta lembaga penjamin simpanan dan pejabat lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika melaksanakan tugas didasarkan pada etikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3 berbunyi, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, dari bunyi pasal-pasal ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, biaya apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah selama wabah bukan termasuk kerugian negara. Yang kedua, pejabat tidak bisa dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada etikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang didasarkan pada Perpu bukan objek sengketa Peradilan Tata Usaha Negara. Nah, dari sini terlihat jelas bahwa pasal 27 Perpu nomor 1 tahun 2020 memberikan kekebalan hukum atau imunitas kepada pejabat terkait dalam hal pengelolaan keuangan dalam rangka percepatan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Jadi beberapa aturan hukum yang coba kami sandingkan, terlihat bahwa aturan-aturan yang dilanggar terkait dengan terbitnya Perpu nomor 1 tahun 2020, yaitu pertama terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam pasal 1 ayat 3
terkait dengan prinsip-prinsip hukum yang menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian pasal 28D ayat 1 itu menjelaskan bahwa semua warga negara bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Artinya tidak ada yang spesial di situ. Semua sama, mau dia pejabat, mau dia masyarakat biasa, mau dia aparat negara, wajib tunduk dan sama di mata hukum. Kemudian berkaitan dengan disandingkan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 dan pasal 3. Di pasal 2 ayat 2 itu disebutkan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi terjadi dilakukan dalam keadaan tertentu bisa dipidana mati. Sedangkan untuk pasal 2 itu adalah pasal 3-nya terkait dengan pidana seumur hidup. Nah, sementara di Perpu sendiri menjelaskan bahwa pejabat yang melaksanakan tugas terkait dengan Perpu nomor 1 itu tidak bisa dituntut secara pidana maupun perdata, dan setiap keputusan atau kebijakan diambil bukan merupakan objek sengketa dari Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi di situ terlihat jelas bahwa kewenangannya sangat luas. Itu kami berkesimpulan bahwa potensi penyimpangan hukum dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 adalah yang pertama, peniadaan sanksi pidana maupun perdata bagi pejabat yang melakukan tindakan merugikan negara, baik dalam bentuk memperkaya diri sendiri maupun korporasi. Yang kedua, penyimpangannya adalah penerbitan Perpu nomor 1 tahun 2020 ini tidak didahului dengan menetapkan secara resmi status Indonesia dalam kondisi krisis moneter, meskipun dalam diktum menimbang disampaikan bahwa Perpu tersebut diterbitkan guna antisipasi dampak tidak langsung terhadap sektor fiskal dan moneter terkait terjadinya wabah pandemi COVID-19. Dan penyimpangan yang terakhir yaitu hak imunitas pada kondisi bencana nasional atau krisis moneter yang timbul atas terbitnya Perpu tersebut sangat kontradiktif dengan penjelasan pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang justru memberatkan ancaman hukuman, yaitu pidana mati. Selain itu, banyaknya pasal dalam Perpu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun undang-undang lainnya akan menciptakan permasalahan dalam penegakan hukum karena berpotensi menghadirkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menimbulkan tindakan penyimpangan maupun perbuatan koruptif namun dilindungi oleh Perpu dimaksud. Ibarat kata, tiada gading yang tak retak, tiada bumi yang tak tersiram hujan. Nah, begitu juga dengan video dan penyampaian kami kali ini. Mohon kepada penonton dan pemerhati atas kritik dan sarannya guna perbaikan kami ke depan. Dan sebelum kami menutup video ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Pucuk pauh di 5 batu, anak 9 di tapak tangan. Di UIW aku menuntut ilmu. Kalau kamu kapan kawan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.